Dengan Allah, dia adalah hamba yang lebih dicintai min mu'minid dhaif, daripada orang yang beriman tapi lemah. Kenapa kemudian bicara miskin tapi saya coba bawakan hadisnya lemah? Karena Bapak dan Saudara sekalian, seringkali kata miskin itu identik dengan kelemahan, dan beberapa ayat juga bicara bahwa ketika mau mensetarakan menyandingkan kata miskin, itu seringkali yang kita temui adalah yang pertama agniya wad du'afa, bukan agniya wal miskin. Agniya dan du'afa, orang yang kuat dan orang yang lemah. Oleh karenanya dalam hadis ini pun disebutkan bahwa bukan orang yang mukminid dhaif, bukan mukminul miskin, bukan, tapi mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Jadi berpasangannya, yang disukai itu adalah mukmin yang kuat, dan yang tidak disukai itu adalah mukmin yang lemah. Kelemahan ini memang bisa kita uraikan lebih jauh. Yang pertama, lemah ekonomi. Ini yang identik, spesifik sekali, sering disebut sebagai kemiskinan. Yang pertama, lemah ekonomi. Kemudian lemah pendidikan. Dan yang ketiga, lemah jiwa. Keempat, lemah iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samsa diya'a wal qamara nura wa ja'ala al-laila ma'asa wa ja'ala al-laila thubata wan nahara ma'asha wa khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dihafa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbun ilallah minal mu'minid dha'if. Rawahul Muslim. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Agung Mujahidin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Bangunnya untuk sholat subuh, dan subuhnya berjamaah, dan berjamaahnya di masjid. Dan setelah sholat berjamaah kita masih mau duduk sama-sama di masjid ini.
Itu udah berapa kelebihannya itu. Mau sholat subuh, subuhnya berjamaah di masjid dan kemudian kita ikuti acara ini. Itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena pikiran kita yang sehat, pikiran kita yang cerdas, kita masih mau mudawamah dengan kegiatan seperti itu. Kenapa? Karena memang banyak masih saudara-saudara kita yang belum terpanggil untuk itu. Salatnya asal salat, tidak li awwali waktu, salatnya tidak berjamaah, apalagi di masjid dan seterusnya. Kita bersyukur kita masih mau mempertahankan itu. Mudah-mudahan saja ibadah kita khususnya pada pagi hari ini akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, ikhlas karena Allah. Dan salat yang kita laksanakan itu bukanlah sebagai sebuah kewajiban kita pahaminya, tapi sebagai satu kebutuhan. Salawat dan salam kita pun harapkan untuk senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, barangkali sama-sama kita maklum kalau sampai dengan belakangan ini pandemi Covid itu harus kita katakan masih ada. Kalau sudah nggak ada, di depan tuh nggak ada apa namanya pintu sirona tuh. Kalau sudah nggak ada, karena masih ada sirona, maka kita memahami dan meyakini sekarang masih dalam suasana pandemik. Dan saya pun kalau keluar rumah ya begini terus, kecuali di rumah. Kalau keluar rumah buat hari Jumat, dari keluar rumah sampai masuk ke rumah baru dibuka maskernya. Dan mohon izin kalau pagi ini juga saya tidak buka. Kenapa? Bukan saya mengkhawatirkan saya terkena dari sini, tapi boleh jadi juga saya yang akan mengeluarkan virus itu kemudian terlempar di sini. Makanya saya yang tutup. Dan bukan juga berarti saya akan aman kalau saya buka. Boleh jadi justru penyebabnya dari saya, karena saya bicara dengan mic yang dekat, kemudian ada di mic-nya dua lagi. Bisa jadi kemudian ini akan menjadi penyebab. Makanya saya masih tetap berada dalam protokol Covid. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya diberikan kepercayaan untuk bicara tentang kemiskinan dalam perspektif Islam. Jadi bicara soal kemiskinan, Islam bagaimana bicara tentang miskin ini? Padahal justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau umatnya miskin. Hadisnya sering kita dengar, sering kita baca. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kalian sebanyak-banyaknya seolah-olah akan hidup abadi selama-lamanya. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Karena hidup itu memerlukan bulghah, biaya, kos, dan kita suruh bekerja, artinya kita harus mempersiapkan biaya hidup itu seolah-olah kita hidup sepanjang masa. Jadi sesungguhnya Nabi SAW nggak mau umatnya itu miskin. I'mal lidunyaka, bekerjalah, berbuatlah, berkaryalah
untuk kehidupanmu di dunia. Jadi nggak boleh miskin kita ini. Walaupun kemudian juga diingatkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan kita juga nggak boleh lupa kalau dunia kita siapkan, kehidupan dunia kita siapkan, kehidupan akhirat pun jangan boleh lupa. Kenapa? Karena kehidupan akhirat juga buat kita adalah sebagai satu kepastian hak. Kehidupan akhirat buat kita itu adalah mutlak, ada, kita yakini. Bukan karena sekedar itu ada dalam salah satu rukun iman yang harus kita yakini, kita imani. Tapi banyak ayat yang bicara tentang hari akhirat. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban adzima. Jelas itu. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, Allah ancam akan disediakan bagi mereka azab yang pedih, azab yang berat. Jadi begitu Allah murkanya terhadap mereka yang tidak percaya pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya kehidupan dunia harus kita perhatikan, dan kehidupan dunia itu harus menjadikan kita sebagai hambanya yang mampu maksimal melaksanakan kehidupan ini dengan baik, tetapi sebagai hamba Allah, tetapi kita juga sebagai hambanya tidak boleh mengabaikan kehidupan akhirat. Bapak dan saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jelas, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbun, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbun ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Betapa kemudian ini satu harkat dan martabat yang terhormat, dicintai. Pertama, dinilai punya prestise, khairun, lebih baik, itu yang pertama. Jadi punya prestise, punya gengsi, lebih baik. Mukmin yang kuat itu punya prestise, punya gengsi, lebih baik. Wa ahabbun, bahkan dalam pandangan Allah dia adalah hamba yang lebih dicintai min mu'minid dhaif, daripada orang yang beriman tapi lemah. Kenapa kemudian bicara miskin tapi saya coba bawakan hadisnya lemah? Karena Bapak dan saudara sekalian, seringkali kata miskin itu identik dengan kelemahan, dan beberapa ayat juga bicara bahwa ketika mau mensetarakan menyandingkan kata miskin, itu seringkali yang kita temui adalah yang pertama agniya wa du'afa, bukan agniya wal miskin. Agniya dan du'afa, orang yang kuat dan orang yang lemah. Oleh karenanya dalam hadis ini pun disebutkan bahwa bukan orang yang mukminid dhaif, bukan mukminul miskin, bukan, tapi mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Jadi berpasangannya, yang disukai itu adalah mukmin yang kuat, dan yang tidak disukai itu adalah mukmin yang lemah. Kelemahan ini memang bisa kita uraikan lebih jauh. Yang pertama, lemah ekonomi,
Ini yang identik, spesifik sekali, sering disebut sebagai kemiskinan. Yang pertama, lemah ekonomi. Kemudian lemah pendidikan. Dan yang ketiga, lemah jiwa. Keempat, lemah iman. Jadi mukmin yang kuat ekonominya, mukmin yang kuat pendidikannya, mukmin yang kuat jiwanya, mukmin yang kuat imannya, khairun wa ahabbun. Jadi lemah di sini, miskin di sini, miskin dalam artian lemah ini itu tidak cuma semata-mata miskin atau lemah dalam hal ekonomi. Kita bisa lihat apakah kemudian seseorang itu layak, ekonominya kuat, tidak miskin dia, artinya tidak miskin dia, ekonominya kuat, tapi maaf, jiwanya lemah, imannya lemah, pendidikannya juga maaf, umpamanya biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah 3 hal atau 2 halnya itu lemah, kendati pun dia punya kekuatan dalam ekonomi, ini pun akan jadi persoalan. Berapa banyak orang yang kuat dalam hal ekonomi tapi lemah dalam hal yang lain, terlebih lagi lemah dalam iman, maka orang itu akan terjerembab dalam kezaliman. Tidak akan lebih baik, karena harta, ekonomi, keuangan, finansial yang dia miliki itu dia tasarufkan tidak dalam koridor keimanan, tidak dalam konteks sebagai orang yang beriman. Justru hadis ini menyebutkan al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, mukmin yang kuat khairun, itu yang lebih baik. Jadi kalau dia cuma sekedar kuat ekonomi tapi lemah imannya, lemah jiwanya, maka berapapun banyak kemampuan ekonomi yang dia miliki itu akan habis. Bahkan habisnya itu justru akan membuat dia terjerembab dalam kezaliman dan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita lihat lebih jauh. Orang yang lemah ekonominya adalah orang yang mudah kemudian menjadi korban terombang-ambingnya kekuatan. Apalagi nggak lama lagi mau pilkada ya. Karena dia memang dia memang sangat terbatas ekonominya, lemah ekonominya, maka ketika ada potensi, ketika ada peluang untuk bisa memperoleh nilai ekonomi, maka itu yang akan dia kejar. Lumayan nih ada orang yang ngajak ngomong untuk mendukung si A, kan ada duitnya. Nah, udah dia nggak punya pertimbangan, rasionya, kecerdasannya udah nggak ada lagi dia gunakan. Jiwanya, semangat, rasa tanggung jawab, emosinya, malunya sudah tidak ada lagi, apalagi iman. Kenapa? Karena di sini ada peluang untuk mendapatkan ekonomi. Makanya seringkali kemiskinan yang real seperti ini itu dinyatakan, kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang lemah seperti ini nyaris mudah terjerembab, terjerumus dalam kekafiran, kufur. Jadi kalau sudah meluncurkan seseorang dari satu derajat iman kepada derajat kafir,
ini sudah dahsyat sekali. Apa sebabnya? Karena dia ada dalam kondisi yang lemah. Itu lemah yang pertama, lemah ekonomi. Jadi orang yang lemah ekonomi, ketika ada peluang ekonomi, dia sudah tidak lagi berpikir halal haram, boleh tidak boleh, dianjurkan atau tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang dia butuhkan. Apalagi semakin besar nilai ekonomi akan dia peroleh, maka semakin tidak ada lagi pertimbangan lain kecuali dia kejar, dia coba untuk bisa memperolehnya, mendapatkannya. Itu yang pertama, kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, kelemahan ekonomi. Orang yang pendidikannya lemah pendidikannya karena dia tidak punya keahlian, terbatas keahliannya, pengetahuannya, maka dia akan menjadi, maaf, masyarakat kelas 2 istilahnya. Masyarakat kelas 2 itu adalah masyarakat yang mudah dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Kenapa? Karena kecerdasannya terbatas, kurang cerdas lah. Bisa kita lihat dalam kehidupan kita, maaf, sekali lagi maaf, orang yang pendidikannya rendah jangan diajak berpikir berat-berat. Aduh, nggak nyampe, saya nggak bisa ini. Begitu. Berbeda dengan orang yang memang ya berpendidikan. Semakin ada persoalan, semakin berupaya de gimana solusinya. Tapi orang yang tidak terbiasa menghadapi hal itu, dihadapkan dengan persoalan tadi, dia akan bilang, wah ini bukan urusan saya ini, terkataikan gimana, nyerah duluan. Orang yang seperti ini, orang yang lemah dalam hal yang kedua ini, maka dia akan menjadi orang, maaf, saya istilahkan yang gampang aja, orang kelas 2 yang mudah dipengaruhi, bukan orang yang mempengaruhi. Jadi kalau orang sudah mudah dipengaruhi, gampang dibawa, diajak ke sana kemari. Kalau tadi ikutannya karena ada sesuatu yang dia lihat, kalau ini karena dia nggak punya pertimbangan, nggak punya ketajaman berpikir dan mempertimbangkan apakah ini baik atau tidak. Ya sih, ada sesuatunya hari ini, tapi kedepannya seperti apa? Orangnya baik loh. Ini kan orang-orang yang sekarang jadi tim ses ini suaranya bagus-bagus. Tim sukses bagus-bagus suaranya. Nah, orang yang tidak punya kemampuan menganalisa berpikir jauh ke depan, iya aja. Tapi orang yang cerdas, orang yang punya kemampuan berpikir, punya kemampuan untuk menganalisa, nanti dulu. Kalau dia terlalu baik seperti ini, berarti kepengen banget dia. Kalau dia kepengen banget, emang ada apa nanti? Nah, kira-kira sederhananya seperti itulah. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi dia bisa menggunakan kemampuan berpikirnya. Karena dia bukan kelompok orang yang mudah dipengaruhi, tapi orang yang bisa mempengaruhi. Karena kemampuan analisanya, berpikirnya, dan lain sebagainya, pertimbangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemah jiwanya. Dia bukan kategori miskin ekonomi, dia juga boleh jadi bukan karena lemah pendidikan, tapi lemah jiwa. Apa tuh jiwa tuh? Kita kan dalam hidup kita ini kan punya jiwa, punya raga. Ada raga, ada jiwa. Jiwa itu adalah sesuatu yang justru lebih besar pengaruhnya
dalam menggerakkan seseorang. Seperti apa? Semangat itu jiwa. Bangunlah jiwanya. Nah, itu semangat itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu semangat. Jadi orang yang lemah jiwanya nggak punya semangat ya. Nggak punya semangat, nggak punya emosi, nggak punya ketersinggungan. Orang kalau sudah nggak punya emosi, nggak punya motivasi, nggak punya semangat, apa punya tanggung jawab? Enggak. Masa bodoh. Kalau kata orang anak-anak muda tuh cuek, sabodo teuing. Lah siapakah yang jadi nanti? Kita mah tetap aja begini. Ah itu pesimis, nggak punya semangat. Apalagi menganalisa seperti orang-orang yang terdidik, yang cerdas. Tidak, dia pesimis dan dia nggak punya tanggung jawab. Yang kita khawatirkan bukan cuma sekedar dia nggak bertanggung jawab kepada lingkungan, keluarga, tapi kepada dirinya saja dia nggak punya tanggung jawab. Apa ya seharusnya yang saya lakukan? Apa seharusnya yang saya sikapi? Bagaimana mestinya saya berbuat di tengah situasi kondisi seperti ini? Orang yang lemah, cuek, nggak punya tanggung jawab. Yang keempat adalah lemah iman. Mungkin dari tiga hal yang lemah itu, lemah iman ini yang mestinya kita pandang sangat serius. Kenapa demikian? Orang kalau imannya lemah, nyaris gak punya iman, dia yang pasti gak punya iman, gak ada etikanya, gak punya norma nilai. Itu boleh enggak? Udah gak ada. Nggak punya nilai, nggak punya koridor. Itu boleh nggak? Norma itu sama dengan juga nilai dan aturan lah. Boleh nggak ya? Tidak. Etika, kesopanan, kelayakan, kesantunan, pantas enggak? Orang yang nggak beriman nyaris punya persoalan dalam norma dan etika. Norma, etika, moral. Buat apa juga dia pertimbangkan moral? Yang menyangkut eksistensi nama baik dia. Nggak perlu nama baik. Kenapa? Wong dia sudah mengabaikan norma termasuk norma agama kok. Dia mau melakukan tindak apapun, nggak merasa kalau itu haram, kalau itu nggak pantas, kalau itu nggak boleh, karena dia lemah iman. Sebab orang yang beriman adalah orang yang merasa harus bisa menjaga keselamatan dirinya, keselamatan jiwanya, keselamatan hidup di dunia dan akhiratnya. Orang yang beriman kan yakin ada hari akhirat, yakin ada Allah yang mengawasi, yakin ada firman Allah yang mengatur. Kalau orang sudah lemah imannya, itu semua hilang. Nggak merasa diawasi oleh Allah, nggak merasa ada syariat yang mengatur dia, nggak merasa juga ada etika akhlak yang menilai dia, nggak ada. Semuanya bebas, los, tanpa kontrol. Bapak dan saudara sekalian, jadi kemiskinan lebih identik kalau kita katakan sebagai sebuah kelemahan, karena kelemahan ini bisa mencakup kelemahan ekonomi, juga miskin, yang sering kita sebut dengan sederhana menggunakan istilah miskin. Ada juga kelemahan pendidikan, lemah jiwa, dan yang keempat lemah iman.
dari keempat wajah lemah ini yang sebenarnya tidak boleh kita biarkan, dan kita nggak boleh mengabaikan ketika ada hal-hal yang berindikasi kelemahan seperti ini. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan kadal fakru ayyakuna kufran. Boleh jadi karena lemahnya dalam beberapa hal tadi akan mengantarkan dia kepada kekafiran. Saudara sekalian, barangkali suka dilihat di WA, di grup yang dikirim oleh teman-teman. Ada di sana anak-anak, gadis, remaja yang relatif lebih kecil dari usia remaja dengan menggunakan jilbab, nyanyinya haleluya. Pakai jilbab, nyanyinya haleluya. Jadi kalau dia sudah nyanyi haleluya, apa itu kemudian artinya dia adalah artis biasa? Enggak, kalau artis biasa malah enggak mau dia dengan atribut jilbab. Ini terjadi, ini ada, ini faktanya ada seperti itu. Kemudian juga sering kita dengar ada murtad berjamaah sekampung. Ya saya nggak usah sebutlah daerahnya lah. Ntar kebetulan daerah bapak lagi. Bapaknya sih nggak apa-apa, cuma tetangganya aja yang bilang tuh daerah kamu tuh. Padahal dia kan tinggal di sini ya. Ya di Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi murtad berjamaah. Satu kampung cuma ada 3 keluarga yang bertahan Islam, yang lainnya sudah. Mungkin tidak itu terjadi karena dia tidak lemah. Enggak. Kalau mereka itu kuat, keempat-empatnya apalagi, kalau mereka itu kuat keempat-empatnya, nggak mungkin ayyakuna kufran. Justru karena dia keempat-empatnya itu tidak qawiyun, justru dhaifun, maka keempat hal itu lebih memuluskan dia mengantarkan kepada ayyakuna kufran. Ini kan sering kita dengar, kadal fakru ayyakuna kufran. Karena belum terjadi di tetangga kita, kita masih menganggap oh iya itu hadis, tapi apa iya ada? Oh banyak. Saya karena masih pandemi aja belum jadi berangkat ke daerah itu. Udah lama sejak beberapa bulan yang lalu kepengen. Di sana ada namanya Gua Maria. Kan yang ada juga gua-gua seringkali namanya itu identik menyesuaikan dengan daerah kan. Gua Selarong, gua apa, tapi ada Gua Maria. Mau juga Maryam. Kenapa Maria? Nah, ini karena sudah berganti nama dari Gua X menjadi Gua Maria. Jawa Barat. Bapak dan saudara sekalian, oleh karena itu kemiskinan bagi kita adalah indikatornya 4 tadi. Tapi ada juga dalam konteks lain yang tidak berindikasi pada ekonomi, pada pendidikan, pada jiwa dan pada keimanan. Ada orang yang disebut miskin. Dalam hadisnya disebut al-muflis, orang yang muflis, orang yang kemudian jadi miskin. Miskin apanya? Miskin dalam penilaian di hari akhirat nanti. Kenapa kok jadi miskin? Dia orang beriman, dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan dia haji, dia juga sedekah. Tapi kemudian ketika memasuki hari akhirat dan masuk ke neraka, dan berakibat dia bisa masuk ke neraka karena amal-amal tadi itu
habis, tekor. Kenapa? Karena dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji dan lain sebagainya, dia masih berbuat zalim. Dia membuat orang sakit hati, bahkan dia membunuh, dia membuat orang zalim, orang terzolimi dan lain sebagainya. Jadi ketika orang-orang yang terzolimi itu harus mendapat balasan dari kezoliman yang dia lakukan, maka di hari kiamat nanti orang-orang yang tadi, yang dia sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, itu pahalanya diambil oleh orang yang terzolimi. Semakin banyak orang yang dizolimi oleh dia, maka akan semakin banyak pahala yang dia punya tadi dikeluarkan untuk diserahkan kepada orang yang dizolimi. Kalau satu bentuk kezaliman saja berakibat terkurangnya pahala dia begitu banyak, satu, apalagi kalau dia banyak punya perilaku kezaliman, membohongi jamaahnya kalau di masjid, membohongi rakyatnya kalau dia pimpinan daerah, membohongi bangsanya kalau dia pimpinan negara, bisa muflis nanti dia. Menyakiti jamaahnya kalau DKM, menyakiti rakyatnya kalau dia pemerintah daerah, itu bisa jadi muflis. Pahalanya habis. Ketika pahalanya habis, sementara masih ada orang yang terzolimi belum mendapatkan keadilan dari apa yang dia lakukan, maka dosa orang yang terzolimi itu diserahkan kepada orang yang zolim tadi. Habis dia, miskin dalam akhir kehidupan. Jadi boleh jadi begitu banyak pahala yang dia lakukan atas sholatnya, zakatnya, puasanya, sodakohnya, infaknya dan sebagainya, itu habis, miskin dia, bahkan dia menanggung dosa orang-orang yang terzalimi. Akhirnya dia masuk neraka. Itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak dan saudara sekalian, oleh karena itu jelas kelemahan itu, kemiskinan itu ada di hadapan kita. Makanya kita tidak cuma sekedar kita tahu faktor-faktor kelemahan tadi, dan kita juga tahu akibat-akibat kelemahan tadi, lalu dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. Yang pertama, kalau kita melihat ada kelemahan ekonomi, ya dibangun ekonominya, diberdayakan orang-orang yang lemah ekonominya itu. Bapak dan saudara sekalian, kita kan dalam Islam itu punya perangkat ekonomi. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ini kita berdayakan. 4 pilar ekonomi umat ini kita berdayakan. Kita berdayakan untuk membangun dan mengatasi kelemahan ekonomi jamaah. Melalui apa? Yang kita bangun lembaganya. Kalau di masjid itu kan tingkat kecamatan, Pak Haji Juhana apa UPZ ya? UPZ, unit pengumpul zakat. Bisa zakatnya itu kita berikan setiap kali kita mendapat gaji, upah, atau dapat rezeki, hasil dagang dan lain sebagainya, atau bentuk infak rutin.
Wakaf juga tidak mesti dalam bentuk benda, ada wakaf uang tunai. Kita wakafkan. Ya tentunya beda pengelolaan wakaf dengan pengelolaan zakat. Nanti UPZ bisa mengatur dan mentasarufkan itu semua. Untuk apa? Untuk mengatasi kelemahan ekonomi jamaah. Bapak dan saudara sekalian, barangkali bosan dengar cerita Masjid Jogokaryan di Jogja ya. Saya sudah 2 kali ke sana. Itu masjidnya kecil. Ini lebih besar dari Jogokaryan waktu saya lihat ya. Sepertinya belum berubah bentuknya. Ini kecil. Ini besar. Jogokaryan tuh kecil, lebih kecil dari ini. Di tengah pemukiman yang tidak mewah. Kalau pemukiman di BSD seperti gambaran BSD atau di Sumarekon itu kan mewah. Enggak, di perkampungan. Tapi dia ketika Idul Adha, saya berangkat ke sana itu menjelang Idul Adha, sudah ratusan sapi yang siap dikurbankan. Saya sempat tanya, ini sekian banyak dari mana saja? Ya dari warga kita semua. Ini satu bukti bahwa jamaahnya kaya-kaya. Ratusan. Ada sapi yang prima. Ada sapi yang reguler, artinya yang biasa-biasa saja. Ada yang prima, yang super maksudnya, yang super. Ya kalau sudah, kita kan nggak ada istilah sapi super, kita sapi aja. Kemudian pernah di sini sampai 20-30, belum ya. Jogokaryan sudah ratusan, dan tidak ada tuh daftar kambing tuh nggak ada. Yang kambing sekian nggak ada, sapi. Ini potensi yang dikelola. Makanya yang kedua, kelebihan Jogokaryan. Ini yang banyak belum bisa dilakukan oleh masjid yang lain. Dia punya kas 0. Ya, saya sempat dialog dengan DKM-nya. Karena dia memahami orang-orang yang apalagi bentuknya adalah jariah, orang-orang yang mengamal jariahkan hartanya, dia kepingin hartanya itu bukan disimpan. Kalau disimpan kan belum dimanfaatkan. Padahal dia kepengen dimanfaatkan dan amalnya akan mengalir. Kalau belum dimanfaatkan, logikanya belum ada nilai impact pahalanya. Makanya seperti itu. Sampai seperti itu dia mencoba memahami. Makanya jangan pengen lihat berapa miliar, berapa ratus, berapa puluh juta saldonya. 0. Sampai-sampai ketika ramai-ramainya bulan puasa melaksanakan takjil, sementara masjid sekitar belum terbiasa dengan takjil, dia takjil begitu banyak. Akhirnya jauh sebelum maghrib dia distribusikan lagi. Ya takjil kan bukannya buat makan isya, buat makan menjelang maghrib, dikirim ke masjid-masjid sekitar. Begitu makmurnya, membawa kemakmurannya masjid ketika dikelola dengan baik, potensi ekonomi umatnya. Yang kedua, bagaimana kalau dengan lemahnya pendidikan? Tentunya memberikan kesempatan belajar bagi keluarga yang dia punya kemampuan, dia punya kecerdasan, supaya apa? Jangan sampai nanti kemiskinannya turun-temurun. Sudah ayahnya lemah pendidikannya, ya anaknya jadi lemah juga. Ayahnya lemah 1 orang, anaknya punya 3, dia punya 3 anak, 3-tiganya lemah. Semakin banyak kelemahan yang dihadapi oleh umat. Makanya diselesaikan tuh, diatasi itu.
apalagi dia punya kemampuan belajar tinggi, semangat belajar tinggi, nilainya bagus, itu harus bisa diselesaikan belajar dia sampai dia tuntas dan punya kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya, tidak lagi masuk dalam daftar keluarga yang lemah pendidikannya. Kenapa? Karena sudah ditopang oleh kemampuan pendidikan anak-anaknya. Itu kalau zakatnya bisa berkembang, bisa. Yang ketiga, lemah jiwa. Ya, ini tentunya lewat pembinaan khusus. Lewat pembinaan khusus. Lagi-lagi seperti yang dilakukan di Jogokarian. Jadi majelis ta'lim itu tidak seperti yang biasa kita lakukan. Majelis ta'lim pada setiap malam gitu. Tidak begitu. Dibuka kesempatannya. Siapa yang mau belajar fikih, toharoh, mulai dari toharoh, siapa yang siap belajar qiraat, siapa yang siap belajar untuk baca kitab, mulai kitab apa terus. Jadi dibuka, siapa nih? Dia mau pilih kelas mana? Jadi begitu ramainya kegiatan masjid tadi. Enggak cuma satu jamaahnya, kelompoknya banyak, kelompoknya banyak walaupun pesertanya tidak sebanyak itu. Kenapa? Kan yang siap belajar qiraat itu harus menyatu dengan orang yang qiraatnya belum lancar. Berapa orang tuh? Oke. Untuk kelompok ini maunya hari apa? Jadi dilayani betul keinginan jamaah. Jadi mereka yang punya persoalan dalam bacaan Quran, mereka yang punya persoalan dalam memahami fikih, mereka yang punya persoalan dalam masalah katakan saja akidah, syariah, itu tidak dijadikan satu, sesuai dengan kelas-kelasnya. Terangkat semua. Yang nggak bisa baca Quran akhirnya bisa baca Quran. Kenapa? Karena dia kebutuhan dia yang diberikan. Yang sholatnya belum rapi, kelas sholat sampai kemudian dia rapi. Jadi seperti itu dibukanya kesempatan oleh DKM kepada jamaahnya. Untuk apa? Menjawab persoalan yang kedua, menjawab persoalan yang ketiga. Yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir adalah lemah iman. Ini juga perlu kiat-kiat tersendiri. Sebab orang yang seperti ini boleh jadi sebenarnya dia tidak lemah dalam hal yang lain, tapi karena kultur budaya yang sudah lama dia berada di sana sehingga nilai-nilai keimanannya itu rapuh. Ini barangkali juga perlu kelas khusus tersendiri. Karena dia ekonominya cukup, boleh jadi bentuknya bukan pengajian reguler seperti kita training. Training boleh dibilang seperti itulah. Dibuka kelas khusus dengan menampilkan orang-orang tertentu. Karena orang ini bukan orang yang tidak berpendidikan, bukan orang yang ekonominya lemah, tapi justru keimanannya yang tidak kuat. Nah, ini barangkali ada kelas-kelas tersendiri. Bapak dan saudara sekalian, itu barangkali yang dapat saya sampaikan tentang kemiskinan dalam perspektif Islam, yang artinya adalah bahwa kita pahami kemiskinan itu ada, kelemahan itu ada, dan setelah kita tahu ada kelemahan dan kemiskinan yang contoh-contoh yang pertama tadi, tapi ternyata ada juga kelemahan dalam istilah al-muflis. Ini juga tidak boleh terjadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, bahasan pada pagi hari ini cukup bermanfaat untuk menghidupkan suatu suasana pengajian. Untuk itu barangkali para jemaah ada yang mau adakan pertanyaan, kami persilakan.
Baik. Bagaimana caranya kalau pemuda masa kini ingin berkembang? Kan ini kalau boleh kita pahami adalah kebutuhan pada sisi kelompok muda. Orang-orang muda itu butuh untuk berkembang. Yang dikembangkan apa? Banyak hal. Potensi yang dikembangkan tuh banyak. Kalau dia orientasinya masjid, tidak cuma sekedar pengembangan pemahaman agama. Supaya apa? Supaya kuat juga sisi lainnya. Ya ekonominya. Kemudian juga jiwanya. Orang-orang yang memang punya bakat untuk mengembangkan potensi keterampilan keahliannya dalam bidang seni budaya, sepanjang itu adalah masih bisa kita tolerir dan sesuai dengan nilai-nilai agama, itu harus dijawab, harus disiapkan. Makanya diperlukan komunikasi, disampaikan persoalannya. Pak, kami anak-anak muda nih kepengen maju nih, nggak mau gini-gini aja nih, tolong bantu kami. Nanti kan orang-orang tua juga jawab, oke, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang ada pada diri kamu, bakatnya apa, ke arah mana. Kalau sudah ada komunikasi, saling ketemu, maka akan 1-2 persoalan bisa diwujudkan. Oke, sekarang kita kembangkan kemampuan, katakan saja keterampilan, umpamanya keterampilan, karena keterampilan itu yang lebih mudah, lebih dekat jangkauannya kepada apa namanya, ekonomi umpamanya. Coba keterampilan apa yang bisa kita lakukan? Tidak mengawang, tidak ngawang, tinggi banget, susah dilaksanakan, susah diterapkan, tapi yang realistis, yang aplikatif, mudah dilaksanakan. Jadi intinya kepada yang menanya, sampaikan apa yang diinginkan oleh kaum muda tadi. Tadi kan bahasa anak-anak muda, apa yang diinginkan oleh kaum muda tadi, karena kan ternyata kaum muda nggak bisa mengatasi dan melaksanakannya sendiri. Sampaikan kepada orang tua, kepada pengurus, Pak, kami kepengen berkembang nih Pak. Sampaikan, adakan dialog. Saya yakin akan disambut dengan baik oleh kaum tua, karena orang tua juga nggak sendiri. Nanti dia punya pengalaman, keahlian di bidang-bidang yang lain, akan dicoba dikomunikasikan dengan mereka itu, sehingga akan nyambung. Jadi kalau satu persoalan bisa diterima, bisa diselesaikan, siapa yang mau ikut keterampilan ini, siapa yang ikut keterampilan, siapa nanti yang mengembangkan bidang seninya dan lain sebagainya, kenapa tidak? Ini artinya ada semangat, ada potensi untuk mengatasi kelemahan jiwa. Jadi kelemahan jiwa ini ada potensi untuk mau dikembangkan, diatasi. Merasa lemah ini, gimana ini? Nggak berkembang ini, kepengen berkembang. Adakan komunikasi dengan orang-orang tua, dengan pengurus DKM, dengan para ustadz yang ada di sini. Saya yakin akan bisa, kalau sudah bisa dikomunikasikan, maka lambat laun akan bisa direalisasikan. Yang penting tidak cuma sekedar program. Nanti programnya sudah disiapkan oleh kaum tua, fasilitasnya disiapkan, ahlinya yang akan melatih juga sudah ada. Kalau itu bengkel umpamanya, alat-alat perbengkelannya sudah ada, yang datang awalnya 10, ujung-ujungnya tinggal 2. Ini juga nggak bagus. Harus serius, harus konsisten, harus istiqomah. Kenapa tidak? Kalau itu mau kita cobakan. Demikian, makasih. Demikian jawaban dari Ustaz ya. Untuk selanjutnya saya ada waktu 5 menit karena ada satu pertanyaan lagi. Ya. Oh, ini mana dulu nih?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Bapak Kiai. Ada 4 tipe kemiskinan. Langsung saja saya akan menanyakan kenapa kok 4 tipe kemiskinan itu bisa merasuk atau bisa masuk pada level-level elit yang seharusnya tidak ada 4 tipe tadi itu. Jadi bisa masuk ke sana. Dalam kutip orang-orang ilmuwan, pejabat tinggi dan sebagainya. Itu kenapa bisa masuk ke sana? Kalau yang 4 tipe tadi sudah dijelaskan secara mudah dan solusinya. Barangkali saya pertanyaannya kenapa bisa masuk ke sana? Apakah bangsa Indonesia sudah habis ilmuannya yang untuk membentuk karakter seperti Buya Hamka? Buya Hamka itu pernah menjadi pejabat sampai bisa meletakkan jabatannya, kalau nggak salah waktu menterinya itu apa itu? Alamsah. Atau perwira negara. Terima kasih untuk disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Baik. Kenapa dia baru melaksanakan 1 bait hadis Nabi, baru ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Dia baru berorientasi pada kehidupan dunia. Karena orientasinya hanya kehidupan dunia, dunia itu perlu bulghah, perlu biaya, perlu dana, perlu hal-hal yang berbentuk material, maka segala hal yang bisa mewujudkan keinginannya yang material itu dilakukan, sehingga wa'mal li akhiratikanya diabaikan. Nggak imbang itu. Dia lupa sudah tua, masih ngomong macam-macam kayak nggak bakal mati gitu. Gitu. Dia lupa sudah saatnya bicara, mengarahkan dan tidak membingungkan, malah bikin bingung orang. Di akibatnya nanti apa nggak bisa menjerumuskan orang, itu bisa jadi muflis itu. Karena orang diajak, diarahkan sesuai dengan kepentingan dan keinginannya, padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama umpamanya, itu bisa jadi muflis dia, bisa jadi lemah, bisa miskin. Jadi kenapa? Ternyata dia punya lemah dalam hal yang keempat, lemah iman. Simbolnya kelihatannya, saya senang dengar ulang-ulang itu ceramahnya UAS, Ustadz Abdul Somad. Dia bukan orang bodoh, dia pakai sorban, dia pakai ini, pakai itu. Tapi karena di pikirannya itu, gitu kan? Iya, jadi orientasi dan pikirannya itu adalah baru ikmal li dunyaka, semuanya untuk duniawi. Belum pada wa'mal li akhiratika. Enggak imbang. Padahal harus imbang. Ikmal li dunyaka wa'mal li akhiratika. Demikian, Pak. Demikian Pak. Ya para jemaah sekalian, karena waktu mohon maaf, jadi waktu sudah habis. Untuk selanjutnya silakan untuk doa. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Maulana ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Rabbana Allahumma aslih dinana wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
ربنا اللهم اجعل حياة لنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.